Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, sebelum bukun mulai, tolong kalian menahan nafas dulu. Kira-kira berapa detik kalian bisa menahan nafas? Kalau kita perhatikan, pada saat kita menahan nafas, kita hanya bisa paling tidak 1 menit, 2 menit, jarang sekali yang sampai bisa 5 menit. Hal itu terjadi karena pada saat kita menahan nafas, tidak ada oksigen yang masuk. Peristiwa itu yang kita kenal dengan respirasi sel. Seandainya tidak ada oksigen yang masuk atau kita tidak bernafas, maka orang itu dinyatakan meninggal dunia. Kenapa hal ini terjadi? Dulu di kelas 11, kalian sudah pernah mempelajari tentang respirasi sel, di mana respirasi itu terjadi di paru-paru. Kemudian pergantian oksigennya terjadi di alveolus. Untuk kelas 12 ini, kita tidak akan mempelajari tentang itu. Coba kita lihat adanya reaksi ini. C6H12O6 ditambah dengan 6 oksigen akan menghasilkan 6 karbon dioksida plus 6 H2O dan 36 ATP. Nah, untuk kelas 12 ini kita tidak akan mempelajari reaksi itu, tetapi kita akan mempelajari di mana satu molekul glukosa C6H12O6 ini kita kenal glukosa. Kapan kita membutuhkan 6 oksigen, kapan kita mengeluarkan 6 karbon dioksida, kapan kita mengeluarkan 6 H2O, dan kapan kita menghasilkan 36 ATP. ATP yang kita hasilkan itu merupakan energi kita yang untuk kehidupan kita. Orang yang sudah meninggal dinyatakan sudah tidak ada nyawanya. Ya, nyawa dalam bahasa biologi itu yang kita kenal dengan ATP. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, Bukun mohon kalian memperhatikan tayangan tahapan-tahapan respirasi sampai nanti dihasilkannya 6 CO2, 6 H2O, dan 36 ATP. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang 36 ATP ini, kita lihat tahapan respirasinya dulu. Ada 4 tahapan respirasi. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau nanti yang kita kenal dengan reaksi antara, yang ketiga adalah siklus Krebs, yang terakhir adalah transfer elektron, di mana pada masing-masing tahap ini nanti kita akan lihat kapan dibutuhkan O2, kapan dihasilkan H2O, karbon dioksida, dan ATP. Untuk perlu kalian ingat dulu, untuk ATP itu ada perolehan secara langsung dalam wujud ATP itu sendiri. Ada yang dalam bentuk FADH dan NADH, di mana untuk pembentukan FADH dan NADH nanti akan masuk ke dalam transfer elektron. Jadi yang terakhir ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita kembali mereview waktu kelas 11 dulu. Pada saat kalian mempelajari tentang organel sel, ada organel sel yang berfungsi untuk respirasi, yaitu mitokondria. Kalau Bukun gambarkan, ini adalah sel, jadi seluruhnya ini adalah sel, gitu ya. Ini. Bagian luar dari sel ini nanti akan melindungi bagian yang disebut dengan sitoplasma. Kemudian ada nukleus, ini nukleusnya. Kemudian ada organel sel yang penting untuk respirasi, yaitu yang kita kenal dengan mitokondria. Mitokondria itu kalau kita besarkan menjadi seperti ini. Ini adalah mitokondrianya. Dalam mitokondria itu ada bagian krista. Ini krista. Krista adalah lekuk-lekuk yang ada di dalam ini. Membran dalam yang tidak halus, yang rengkol-rengkol begitu, itu namanya krista. Kemudian membran luar itu yang halus. Kemudian ada matriks,
kemudian ada sitoplasma. Ini adalah bagian-bagian yang penting dalam tahapan respirasi, di mana tadi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis, itu terjadi di sitoplasma. Kemudian setelah itu dekarboksilasi oksidatif, itu terjadi di membran luar. Kemudian terjadinya siklus Krebs, itu ada di matriks. Kemudian transfer elektron, itu ada di kristal. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, setelah itu mari kita pelajari tahap demi tahap. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah glikolisis. Dalam glikolisis ini ada reaksi yang semacam ini. Nah, kita lihat reaksinya jelimet. Mari kita buat reaksi itu menjadi lebih sederhana. Yang perlu kita lihat, tadi dalam respirasi kita butuh glukosa. Ini adalah glukosanya. Kemudian pada saat glikolisis, hasil akhir adalah asam pirufat. Yang bawah adalah asam pirufat. Kita lihat di sini 1 molekul glukosa, itu hanya ada 1, akan menghasilkan 2 asam pirufat. Tahapannya kita lihat, glukosa menjadi glukosa atau glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Itu di sini ATP-nya masuk, ADP-nya keluar. Berarti di sini adalah membutuhkan ATP. Bukan beri tanda min. Kemudian dari fruktosa menuju ke fruktosa 1,6-difosfat. Ini memang banyak kimianya ya. Itu kita juga membutuhkan ATP. Berarti sudah dibutuhkan 2 ATP. Kemudian berikutnya, fruktosa 1,6-difosfat ini kan 6C. Kemudian ini 6C. Kemudian di sini akan menjadi 3C. Yaitu PGAL atau gliseraldehid yang kita kenal dengan PGAL. Di mana masing-masing ada 3C. Tadi 6 menjadi 3C berarti 2 3C. Berarti molekul PGAL yang dibentuk adalah 2. Dari fosfogliserat ini kita lihat fosfogliseraldehid yang kanan dan kiri sama. Kita lihat satu saja, nanti tinggal kita kalikan 2. Di PGAL menjadi 1,3-difosfogliserat atau PGA, kita bacanya PGA. Ini PGAL, kemudian yang ini PGA. Itu NAD akan menghasilkan NADH. Karena ini ada 2, berarti di sini akan dihasilkan 2 NADH. Berarti di sini menghasilkan. Kita beri tanda plus. Plusnya sedikit mencong nggak apa-apa ya. Kemudian dari PGA menjadi 3 PGA. Ini 1,3 di PGA menjadi 3 PGA akan menghasilkan ATP. Bukan beri tanda plus. Dikalikan 2. Kemudian berikutnya untuk 2 PGA menjadi fosfoenol, ini fosfo kurang S ya, fosfoenol pirufat atau yang kita kenal dengan PEP, itu akan menghasilkan ATP. Menghasilkan lagi, kita beri tanda plus. Kemudian PEP akan menjadi asam pirufat. Nah, dari sini berarti kita butuhkan 1 molekul glukosa, nanti akan dihasilkan 2 asam pirufat. 1 molekul glukosa dihasilkan 2 asam pirufat. Sekarang kita hitung ATP-nya. ATP di sini membutuhkan 1, di sini membutuhkan 1, berarti min 2. Di sini kita hasilkan NADH, ini NADH berarti 2 NADH. Kemudian di sini menghasilkan ATP, kanan dan kiri sama, berarti 2 ATP. Di sini juga 1 ATP, kanan dan kiri sama, berarti 2 ATP. Dari sana berarti ATP yang dibutuhkan 2, yang dihasilkan ada 4. Berarti min 2 ditambah 4 berarti berapa? 2 kan? Nah, jadi kalau kita lihat glukosa, 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 pirufat, kemudian 2 ATP dan 2 NADH. Ini siklus yang sangat panjang. Kemudian kalau kita mau lebih gampang mempelajari atau menghafalkan
untuk glikolisis, Bukun punya jembatan titiannya. Biasanya Bukun pakai gigi Vivi pegal-pegal, minum 3 PGA, pening pingsan. Gi ini adalah glukosa, Gi yang ini glukosa 6 fosfat atau kita kenal glukosa, kemudian fruktosa, pegal-pegal itu PGAL, kemudian 3 PGA berarti PGA-nya 3 kali, ini 1, kemudian ini 2, ini yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi 3 PGA. Kemudian pening itu dari kata PEP ini, fosfoenal pirufat atau kita kenal dengan PEP. Kemudian pingsannya pirufat. Jadi gampangnya gigi Vivi, glukosa, fruktosa, fruktosa, PGAL, PGA 3 kali, kemudian PEP pirufat. Kemudian ATP NADH-nya yang keluar, kalau glukosa karena sama, berarti glukosa karena sama berarti dia membutuhkan. Fruktosa sama, dia juga membutuhkan. Kemudian pegal-pegal berarti PGL-nya kan 2 kali karena pegal-pegal. Nah dia nanti di pegal-pegal ini akan menghasilkan NADH. 1 PGAL menghasilkan 1 NADH, berarti kalau 2 PGAL menghasilkan 2 NADH. Itu untuk proses glikolisis. Saya kira itu sudah jelas. Kemudian nanti kalau ada yang tidak jelas bisa kita diskusikan lewat chat WA. Kemudian yang berikutnya, tahap yang kedua adalah tahap dekarboksilasi oksidatif atau yang kita kenal dengan reaksi antara. Tadi dalam glikolisis akan dilanjutkan dengan proses yang berikutnya adalah dekarboksilasi oksidatif, di mana tadi glikolisis menghasilkan 2 pirufat. Di sini kita tulis 1 dulu, berarti semua tinggal mengalihkan 2. Kemudian 2 asam pirufat ini kita lihat T-nya ada, bunder-bunder itu ada 3. Jadi kan asam pirufat ada 3C, glukosa ada 6C. Jadi asam pirufat 3C. Di sini keluar 1C. Yaitu berupa CO2. 3 dikurangi 1C berarti tinggal 2. Itu yang namanya asetil-CoA. Jadi asetil-CoA-nya hanya mempunyai 2C. Karena 2 asam pirufat, maka semuanya kita kalikan 2. NADH yang dihasilkan juga 2, CO2 yang dihasilkan juga 2, asetil-CoA-nya juga 2. Jadi 3C menjadi 2C dengan kehilangan 1 karbon dioksida. Kita hitung di sini ada berapa? 2. Padahal tadi yang dibutuhkan untuk yang dihasilkan dalam respirasi itu ada 6. Itu baru kita hasilkan 2. Berarti kurang 4. Nah, 4 CO2 itu nanti akan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu siklus Krebs. Dalam siklus Krebs namanya saja siklus, berarti dia satu siklus begini. Ini tadi asetil-CoA mempunyai 2 atom C. Ingat, ini juga dikalikan 2. Semua nanti dikalikan 2. Asetil-CoA ini akan bergabung dengan asam oksaloasetat. Kalimatnya begitu kimia sekali. Nanti kita pakai jembatan titian juga. Ini 2C bergabung dengan 4C menjadi 6C. Kemudian 6C ini akan menjadi yang asam sitrat, akan menjadi asam isositrat. Asam isositrat ini akan menjadi asam ketoglutarat. Kita lihat ini ada bunder-bundernya, ini ada berapa? 6 kan? Nah, bunder-bundernya 6 ini itu C. Ini di sini tinggal 5. Berarti kehilangan 1. 1 itu adalah dibuang dalam bentuk CO2. Kemudian dalam asam alfa ketoglutarat ini 5C akan menjadi suksinil-CoA. Karena suksinil-CoA itu ada 4C, ini bunder-bundernya ada 4. Kita mengeluarkan 1C dalam bentuk CO2.
5 dikurangi 1 sehingga menjadi 4. Selain mengeluarkan CO2 juga menghasilkan NADH. Suksinil-CoA menjadi asam suksinat itu akan menghasilkan ATP. Kemudian asam suksinat menjadi asam fumarat, itu akan menghasilkan FADH2. Kemudian asam fumarat menjadi asam malat, sama-sama 4C, jadi asam malat, ini yang kita perlu ketahui, dari asam malat menjadi asam oksaloasetat itu menghasilkan NADH. Ingat di sini karena asetil koenzim A-nya tadi ada 2, sehingga semua dikali 2. Ada berapa CO2? Sekarang kita lihat. Ini 1, itu ya, yang ini 1, kemudian yang ini 1. Berarti ada 2. 2 dikalikan 2 berarti CO2-nya ada 4. Tadi ada 2 tambah 4 berarti 6 CO2. Sah ya? Karena di dalam respirasi tadi di reaksi awal kita menghasilkan 6 CO2. Kemudian kita lihat berapa NADH-nya, kita hitung. 1, 2, kemudian 3. 3 dikalikan 2. Berarti di sini ada 6 NADH. ATP-nya ada berapa? Ini 1 kalikan 2 berarti 2 ATP. FADH-nya ada 1 dikalikan 2 berarti ada 2 FADH. Berarti dalam siklus Krebs ini yang kita hasilkan adalah 4 CO2. Berarti dalam satu kali respirasi berarti 2 siklus Krebs ya. 4 CO2, 6 NADH, itu ya, 2 FADH dan 2 ATP. Nah, untuk lebih mudah menghafalkan ya. Jadi sebenarnya kalau IPA itu tidak hafalan, tapi kita lihat aja jembatan titiannya. Ini Bukun berikan jembatan titian oses ketok susu puma. O ini adalah asam oksaloasetat. Ini yang pertama ini. Asam oksaloasetat. Kemudian S ini adalah sitrat. Kemudian is itu adalah isositrat. Ketok itu ketoglutarat. Su yang pertama suksinil. Ingat jangan kebalik, nil dulu baru nat. Suksinil, suksinat, susu. Fu itu adalah fumarat, manya adalah malat. Jadi dalam siklus ini kapan asetil-CoA masuk? Asetil-CoA masuk adalah antara O dan S. O ini tadi apa? Oksaloasetat, S-nya adalah sitrat. Nah dari sana berarti kita sudah dapat CO2, dapat ATP, dapat FAD, dapat NADH-nya. Nah untuk ATP yang dihasilkan tadi itu ada 36 ATP. Kalau kita lihat ATP yang kamu hitung tadi berapa? Di glikolisis kita hitung tadi yang awal itu hanya 2 ATP. Di sini adalah 2 ATP. Berarti itu adalah ATP yang secara langsung. ATP yang secara tidak langsung itu adalah diperoleh dari FADH dan NADH. Diperoleh dari FADH dan NADH. Kalau FADH itu dikalikan 2, kalau NADH itu dikalikan 3. Sehingga nanti ini masuknya tadi, oh ini yang ATP-nya ya, bintang-bintangnya. Tadi ini masuknya asetil-CoA, kemudian ini ATP yang dihasilkan. Dan nanti setelah terakhir kalian mempelajari ini, kalian harus mengisikan tabel di sini. Tempatnya ada di mana? Kalian di buku ada, kemudian tadi yang buku tayangan juga ada. Bahan dasar itu molekul yang awal ada, hasil molekul terakhirnya apa, kemudian perolehan energinya apa. Ingat sekali lagi, ATP itu adalah perolehan energi secara langsung, sementara FADH dan NADH adalah perolehan energi secara tidak langsung yang harus melalui transfer elektron. Kalau FADH dikalikan 2, kalau NADH dikalikan 3.
Kemudian kita sekarang tinggal menghitung berapa H2O dan berapa O2-nya. O2-nya tadi kan sudah. O2 yang dibutuhkan itu adalah untuk menerima pelepasan H dari FADH dan NADH. 1H butuh setengah oksigen. Nanti kalau molekul H2O-nya kan hanya 2, O-nya 1. Jadi saya ulangi, 1H butuh setengah oksigen, setengah O2. Sehingga nanti kalian hitung juga di mana H2O dan O2 itu dibutuhkan, H2O itu. Begitu kiranya anak-anak, memang tahapan metabolisme ini adalah yang paling sulit, tapi semoga apa yang Bubun jelaskan ini kalian bisa menerimanya. Nanti seandainya ada yang tetap belum jelas, bisa chat langsung ke WA Bubun. Kemudian nanti kita diskusikan bersama. Yang jelas, kalian harus menjaga kesehatan. Kita syukuri nikmat ini yang ada. Orang yang bisa respirasi dengan baik, harus kita syukuri. Di rumah sakit harus menggunakan ventilator, harus dengan menggunakan tabung oksigen yang mahal harganya. Sementara kita bisa hirup oksigen di luar ini dengan leluasa, tanpa kita tahu bahwa itu adalah mahal harganya bagi kehidupan kita. Oksigen yang masuk adalah nyawa kita. Demikian anak-anakku semua, selamat bertemu dalam pertemuan berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.